Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah atas karunia dan anugerahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat menjalankan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan semoga kita senantiasa diberikan istiqamah, ats-tsabat, ketetapan di atas iman dan Islam sampai akhir dari kehidupan kita, meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah minasyakirin, yang selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada seorang hamba yang dia selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita ini sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di antara dua kutub, nikmat dan cobaan. Antara nikmat dan cobaan, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal, yaitu ujian berupa kenikmatan yang dengannya Allah menguji hamba tersebut apakah dia bersyukur atau tidak. Kemudian yang kedua adalah nikmat berupa ujian. Allah menguji berupa hal-hal yang tidak menyenangkan seorang hamba, seorang mukmin. Untuk Allah menguji apakah dia bersabar atau dia tidak bersabar. Makanya kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, inna amral mu'mini kullahu khair. Sesungguhnya urusan dan perkara seorang mukmin itu semuanya baik. Ya, semuanya baik. Kalau Allah memberikan kepada dia nikmat, dia bersyukur. Dan kalau Allah memberikan dia ujian, maka dia bersabar. Yang ini kita bahas insyaallah pada kesempatan yang baik ini tentang, yaitu manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ujian berupa perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan dosa. Perbuatan dosa bagian dari ujian. Dan Allah menguji hamba-hambanya dengan perbuatan dosa. Apakah dia bertobat atau tidak? Apakah dia beristighfar atau tidak? Maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah tidak luput dari perbuatan dosa. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, banyak berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah dia yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, perkataan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Kata beliau, kana lana amanan. Dahulu kami memiliki dua keamanan. Kami memiliki dua keamanan. Dhahaba ahaduhuma wa huwa kaunur Rasul sallallahu alaihi wasallam fina wa baqiya al-istighfar ma'ana. Fa idza dhahaba halakna. Apa ini maksud oleh Abu Musa al-Asy'ari? Dulu kami memiliki dua keamanan, kemudian yang satu telah pergi, tinggal yang satu. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak sepatutnya Allah mengadab mereka sedang engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidak sepatutnya Allah mengadab mereka selama mereka istighfar. Ya. Kata Abu Musa al-Asy'ari, dulu kita memiliki dua keamanan. Keamanan pertama yaitu ketika Rasulullah SAW masih berada bersama kami. Karena Allah mengatakan, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak sepatutnya Allah mengadab mereka sedang engkau berada di tengah-tengah mereka. Ya, ini keamanan. Selama Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan mengadab mereka. Keamanan yang pertama. Dengan wafatnya Nabi SAW, maka keamanan yang satu ini hilang. Tinggal satu lagi, yaitu firman Allah, lanjutan ayat itu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak sepatutnya Allah mengadab mereka selama mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi keamanan yang satu tinggal istighfar. Nah, oleh karena itu kesempatan yang baik ini saya ingin mengungkapkan, menjelaskan, menguraikan tentang fadailul istighfar. Bagaimana keutamaan orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kalimat ini kita lalaikan. Kalau ada sesuatu baru istighfar, astagfirullah, ya. Kalau dalam keadaan nyaman, aman, jarang beristighfar. Ya. Nah, ini kita ingin menguraikan, mengetahui tentang keutamaan dari istighfar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, dan pernah saya sampaikan, bahwa samudra penghapus dosa seorang mukmin ada tiga hal. Saya ulangi kembali. Ya, yang pertama adalah at-taubah wal istighfar. Bertobat, mohon ampun pada Allah, dan beristighfar. Taubat itu dengan berhenti dari perbuatan dosa. Istighfar itu dengan lisan. Itu perbedaan taubat dan istighfar. Taubat itu berhenti dari perbuatan dosa dan tidak kembali lagi pada perbuatan dosa itu. Itu namanya taubat. Istighfar itu adalah, yaitu dalam bentuk ucapan. Seorang memohon ampun kepada Allah dengan lisannya, dengan hatinya. Ya, dia minta pada Allah Taala agar Allah mengampuni dosanya. Ya, makanya kita dianjurkan memperbanyak istighfar, yaitu astagfirullah. Ya, nanti akan saya uraikan tentang macam-macam istighfar. Macam-macam istighfar. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kemudian yang kedua, lautan yang kedua yang menghapus dosa seorang hamba adalah memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak amal-amal kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Ya, maka perbanyak amal-amal soleh, perbanyak amal kebaikan. Ini termasuk menghapus dosa. Kemudian yang ketiga adalah yaitu musibah-musibah yang menimpa seseorang.
Ya, musibah, ujian, entah itu penyakit, entah itu kemiskinan, apa saja ujian-ujian yang Allah berikan pada seorang hamba, kalau dia bersabar, ya, menerima ujian itu dan diserahkan pada Allah Taala, ya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Dan itu sebagai penghapus dosa. Musibah itu sebagai penghapus dosa. Makanya kalau seorang terkena musibah, sabarlah, ya, bersabarlah. Ya, semoga Allah mampu mengampuni dosa hamba tersebut. Nah, di antara yang disebutkan tadi dari samudra penghapus dosa adalah istighfar. Istighfar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah banyak memerintah kepada kita untuk beristighfar. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah kalian ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi ampunan dan Dia yang Maha Penyayang. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya. Dan mohonlah kalian ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafur, ya, nama Allah yang berkaitan dengan pemberian pengampunan dosa ada 3. Jadi Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah, ya, yang berkaitan dengan mengampuni dosa itu ada 3. Yang pertama Al-Ghafir. Allah itu pemberi ampunan. Ghafirudz dzambi qabilut taub. Subhanahu Allah Ta'ala mengatakan demikian. Allah itu ghafirudz dzamb. Dia yang mengampuni dosa. Wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Dan apakah ada yang mengampuni dosa selain Allah? Ini yang pertama, ghafirudz dzambi. Yang kedua adalah Al-Ghaffar. Di antara Asmaul Husna ada Al-Ghaffar. Arti Al-Ghaffar sama dengan Al-Ghafur. Ini yang ketiga, Ghafur, yaitu yang banyak memberikan ampunan. Yang banyak memberikan ampunan. Makanya seorang hamba, kalaupun dia datang dan dosa sepenuh bumi ini, kalau dia meminta ampun pada Allah Ta'ala, ya, dan sungguh-sungguh, dan ikhlas, dan dia berhenti dari dosanya, maka Allah Zat yang Maha Pengampun, ya, Zat yang Maha Pemberi ampunan kepada hamba-hambanya. Ya, oleh karena itu seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai seorang mukmin putus asa dari rahmat Allah. Dosa apapun yang dia lakukan, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi hamba-hambanya, yaitu yang kembali kepada Allah, yang bertobat pada Allah, ya, dia menyesali perbuatannya, dia berhenti dari dosanya, dia mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengampun. Ya, kisah tentang seorang yang membunuh 100 jiwa. Ya, membunuh dosa yang paling besar setelah dosa syirik. Ya. Al-qatlu, dosa pembunuhan itu dosa terbesar setelah dosa yaitu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pelanggaran, ya, pelanggaran larangan Allah. Jadi ada perintah Allah, ada larangan Allah. Ya. Ada perintah Allah, ada larangan Allah. Dalam hal berkaitan dan perintah Allah, ya, dosa yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Allah memerintahkan untuk sholat. Seorang meninggalkan sholat yang sengaja, menggampangkan salah sholat. Ini dalam hal kewajiban, dosa paling besar adalah meninggalkan sholat. Dalam hal pelanggaran, ya pelanggaran, yaitu melakukan kemaksiatan dari hak manusia, adalah dosa pembunuhan. Ya. Nah, seorang yang membunuh 100 jiwa, kemudian dia bertanya pada seorang alim. Pertama dia membunuh 99. Kemudian datang kepada seorang ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasrani, yaitu rahib. Lalu orang itu mengatakan,
tidak ada yang mengampuni kamu. Maka dibunuhlah orang itu. Jadi dosa kamu tidak akan diampuni. Setelah membunuh 99 jiwa. Ketika ditanya, orang itu mengatakan bahwa kamu tidak bakal diampuni oleh Allah, dibunuh, ya, sehingga genap 100. Kemudian dia mencari seorang yang alim, yang punya ilmu. Kalau tadi itu ahli ibadah, tak punya ilmu, tapi rajin ibadah. Ya. Yang kedua ini orang yang alim, yang ini kelebihan ilmu. Ya. Ditanya kepada orang itu, saya telah membunuh 100 jiwa. Apakah ada ampunan Allah untuk anak? Apa aku diampuni oleh Allah Ta'ala? Kata orang itu, siapa yang menghalangi kamu dari ampunan Allah? Ya, siapa yang menghalangi kamu dari ampunan Allah? Ya, ini kalau kamu betul-betul bertobat, minta ampun pada Allah, maka Allah akan mengampunimu. Tetapi ada satu hal, tinggalkan negerimu, tinggalkan kampungmu, ya, pergi ke kampung yang lain, ke negeri yang lain, hijrah dari tempat itu. Karena tempat itu banyak maksiatnya yang menyebabkan kamu membunuh. Ya. Maka pergi, tinggalkan kampung halaman. Berangkatlah orang ini. Jangan betul-betul sungguh-sungguh ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di pertengahan jalan, dia dipanggil oleh malakul maut. Ya, dipanggil oleh malakul maut, mati dia. Lalu dalam sakaratul maut itu kemudian dua malaikat ini berdebat. Malakul rahmah, malaikat pembawa rahmat, dan malaikat azab. Ini orang ini kemana dia? Dia belum berbuat kebaikan kecuali bertobat dan belum sampai ke negeri tempat dia berhijrah. Sementara dia telah membunuh 100 jiwa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh seorang malaikat menjelma menjadi manusia, kemudian menghukumi di antara malaikat yang mereka berdebat. Orang ini kemana dia? Azab atau rahmat Allah Ta'ala? Maka kata malaikat itu yang menjelma jadi manusia, kalian mengukur orang ini. Jarak antara daerah dari dia, tempat dia keluar dari negerinya, dan tempat dia pergi. Ya. Mana yang lebih dekat, itu sebagai hukumnya. Ternyata setelah diukur, orang ini lebih dekat kepada negeri tempat dia bertobat. Maka Allah mengampuni dosanya. Diputuskan orang ini. Ini contoh, yakni bagaimana kemauan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ada dua hal dalam kehidupan kita, dalam diri seorang hamba, ya, yaitu kemauan hamba itu untuk bertobat pada Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Makanya harus ada kemauan dalam diri kita untuk memperbaiki diri kita, untuk beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala, untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Allah akan menolong hamba itu. Tetapi kalau tidak ada kemauan, ya, ini yang berbahaya. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Tetapi kalau ada kemauan, Allah menolong hamba-hambanya. Karena Allah Maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh ingin mendapat ridho kami, maka kami akan bukakan baginya pintu-pintu kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menolong. Tapi kalau betul-betul orang itu sungguh-sungguh ada kemauan untuk memperbaiki diri, maka apabila seorang hamba ingin, yakni betul-betul ingin kembali pada Allah Ta'ala, Allah akan menolong hamba tersebut. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beristighfar, mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan mohonlah ampun kalian kepada Allah, pada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa istighfar adalah perintah Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian istighfar ini
Ya, di antara keutamaan istighfar pada Allah Azza wa Jalla yaitu Allah memuji orang-orang yang banyak beristighfar. Allah memuji, ya, hamba-hamba yang banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu-waktu yang dikabulkan permohonan doa seorang hamba. Di antaranya adalah di waktu sahur, ya. Waktu sahur itu waktu menjelang subuh, ya, akhir malam. Setelah seorang bangun, sholat tahajud, sholat witir, dia lebih afdal duduk istighfar daripada baca Al-Quran. Karena Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka di waktu sahur, mereka adalah banyak beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyebutkan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur, ya, di akhir malam. Ini setelah mereka melakukan sholat. Maka dianjurkan seorang yang dia sholat di malam hari, ya, tahajud, ya, kemudian di akhir sholatnya duduklah, beristighfarlah, minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta ampunlah. Itu saat-saat yang makbul, dan Allah memuji orang-orang yang mohon ampun, terutama di waktu sahur itu. Nah, ini diantara keutamaan istighfar di waktu sahur. Jadi Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Nah, sekarang sighatul istighfar, bentuk-bentuk istighfar itu apa saja, Ustaz? Ya, disebutkan dari riwayat-riwayat hadis Nabi alaihissalam, istighfar itu ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, seorang misalnya yang pendek boleh dia mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini yang pendek. Ya, boleh lebih panjang dari itu, tambah dikit satu kalimat, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, aku mohon ampun pada Allah dan aku bertobat padanya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini yang kedua. Jadi pertama hanya istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang ketiga, ya, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Penambahan kata al-azim itu dhaif sebetulnya, lemah riwayatnya. Jadi astagfirullah al-azim, ya, wa astagfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Penambahan nama al-azim itu riwayatnya lemah. Ya, jadi astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang ketiga, yang sahih. Kemudian yang keempat, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa ant. Itu namanya sayyidul istighfar. Itu yang paling panjang. Dan itu juga bagian dari zikir pagi dan petang. Ya, di antara bacaan zikir pagi dan petang adalah sayyidul istighfar. Ya, fadilah besar, kalimatnya penuh dengan pengakuan seorang hamba akan dosa-dosanya, pengakuan seorang hamba akan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya, kemudian dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Ya, anta rabbi. La ilaha illa ant. Tiada sembahan yang hak kecuali engkau. Ya. Ini kalimat tauhid. Pengakuan akan rububiyah Allah, pengakuan akan uluhiyah Allah, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, tiada menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Wa ana abduk,
dan aku ini hambamu ya Allah. Ya. Jadi dia mengakui dalam Sayyidul Istighfar ini, khalaqtani, engkau lah ya Allah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku ini hambamu ya Allah. Aku ini hambamu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui semua nikmatmu yang engkau berikan pada aku. Wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku mengakui ya Allah akan dosa-dosaku. Aku mengakui akan dosa-dosaku. Abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku ya Allah. Sungguhnya tiada yang mengampuni aku kecuali engkau. Aku ini hambamu ya Allah. Kepada siapa aku berlari? Kepada siapa aku kembali? Kecuali kepada engkau. Jadi luar biasa makna dari Sayyidul Istighfar. Maka sudah seyogyanya setiap muslim itu hafal kalimat itu. Sayyidul Istighfar. Sekarang banyak. Buka internet. Sayyidul Istighfar. Keluar. Ya. Hafal, baca, tulis. Ya. Kalau belum hafal, tulis. Taruh di saku. Ya. Taruh di saku. Jalan, kita pergi, pada nganggur, hafal. Insya Allah hafal. Jadi itu tentang macam-macam istighfar. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, yang paling panjang Sayyidul Istighfar. Apa arti Sayyidul Istighfar? Penghulunya istighfar. Ya, penghulunya istighfar. Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada kita bikin istighfar macam-macam, ya, hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, lebih baik kita memakai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan yang lain, ya, di antara keutamaan istighfar, selain dari Allah memuji orang-orang yang beristighfar, bahwa istighfar ini adalah di antara sifat orang-orang yang bertakwa, di antara amalan-amalan para anbiya, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istighfar, sifat di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mereka berbuat dosa. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak terjerumus dalam dosa, tidak. Orang bertakwa itu orang yang ketika dia berbuat dosa, dia segera kembali pada Allah Ta'ala. Dia segera bertobat pada Allah Ta'ala. Karena tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tapi ketika dia berbuat dosa, dia mohon ampun pada Allah, itulah orang yang, itu bagian dari sifat orang-orang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran, mulai dari ayat 133 dan seterusnya, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan surga. Untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah menyuruh kita bersegera untuk mendapat ampunan Allah dan mendapat surga Allah. Allah menyebutkan ampunan sebelum surga. Ini menunjukkan bahwasanya seorang tidak akan masuk surga sebelum mendapat ampunan Allah. Ya, jadi ampunan ini syarat masuk surga. Ya, setelah mendapat ampunan dari Allah, baru masuk surga. Yang disiapkan surga ini untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka selalu menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Jadi menginfakkan harta, sedekah itu jadi kebiasaan mereka. Ya, baik dalam keadaan sempit, lapang, ada rezeki disedekahkan. Kemudian yang kedua di antara sifat mereka, ya, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang selalu menahan amarah mereka. Ketika marah, dia mengendalikan dirinya. Dia menahan amarahnya. Ini termasuk sifat orang bertakwa. Ya, karena pelampiasan kemarahan itu terkadang membuat seorang itu berbuat dosa. Ya,
karena melampiaskan emosinya. Maka orang di antara orang bertakwa, orang yang dia menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Yang ketiga dari ayat ini, di antara sifat orang bertakwa, orang yang memaafkan manusia. Tidak sekedar dia menahan amarahnya, tapi dia maafkan orang yang berbuat salah padanya. Ya, wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, ini di antara sifat orang bertakwa. Ayat 134. Kemudian ayat 135 masih tentang sifat orang-orang bertakwa. Allah menyebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang ya yang apabila mereka berbuat satu perbuatan keji atau mereka mendolimi diri mereka, dzakarullah, segera mereka mengingat Allah, mengingat akan azab Allah, mengingat akan ancaman Allah. Ya, jadi ketika berbuat dosa, berbuat perbuatan keji atau mendolimi diri mereka, mereka segera mengingat Allah. Itu akan azabnya, akan sanksinya, ancamannya. Maka apa yang mereka lakukan? Fastaghfaru lidzunubihim, langsung minta ampun pada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, ya, setelah berbuat dosa, maksiat, ya, mengingat Allah, kemudian minta ampun pada Allah Ta'ala. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa mengampuni dosa kecuali Allah? Siapa tempat kita bersandar sekarang ini? Ya, selain pada Allah. Perbuatan dosa kita ini tidak akan diampuni oleh para wali. Seorang datang ke kuburan, minta diampuni dosanya, bukan para wali yang mengampuni dosa kita, Allah Ta'ala yang mengampuni. Ya. Makanya minta kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, bukan kepada selain Allah, bukan malaikat yang mengampuni dosa kita, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah, maka mereka segera minta ampun pada Allah akan dosa-dosa mereka, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa mereka sedang mereka mengetahuinya. Nah, ini diantara sifat orang-orang yang bertakwa. Kalau berbuat dosa, segera mengingat Allah dan minta ampun pada Allah Ta'ala. Makanya balasan mereka adalah, kata Allah Ta'ala, ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan balasan dengan ampunan dari Tuhan mereka. Karena mereka menyadari betul bahwa mereka adalah hamba Allah, berbuat dosa, ya, menyesali perbuatan dosanya, kembali kepada Allah, ya, bertobat, minta ampun, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa, ya, memohon ampun pada Allah Ta'ala adalah salah satu di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah mengampuni kalau seorang itu minta ampun pada Allah. Makanya kita disuruh minta ampun. Fastaghfirullah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mohonlah ampunan kepada Allah, Allah akan mengampuni kalian. Jadi harus minta ampun pada Allah. Para nabi, para rasul, ya, yang mereka berbuat kesalahan. Nabi Adam alaihissalam mengakui dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Setiap orang hafal insyaallah. Setelah makan dari buah yang dilarang, beliau dan istrinya Hawa mengakui dosanya, mendolimi diri mereka. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami telah mendolimi diri kami. Ya, ini makan yang haram itu, yang dilarang. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Arti ampunilah kami. Nabiullah Musa alaihissalam pernah membunuh, yang memukul, ya tidak sengaja, karena orang yang kekar Nabi Musa itu memukul salah satu dari penduduk Mesir asli dari golongan Firaun. Satu tonjokan mematikan. Itu Nabi Musa. Beliau menyadari
Aku telah berbuat dosa. Ya, bukan karena takut sama Firaun, enggak. Ya, tapi telah berbuat dosa, membunuh itu dosa. Ya, maka beliau langsung mengucapkan, Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku. Ya. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfara lahu, maka Allah mampu mengampuninya. Jadi bahwa di antara sifat para anbiya, para rasul, mereka adalah meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa istighfar itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Orang yang banyak beristighfar pada Allah taala, ini Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan baginya. Ya, Allah membuka pintu-pintu kebaikan baginya. Ya. Dari mana dasarnya? Ya. Orang yang banyak beristighfar, Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan baginya. Yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Beliau memerintahkan kepada kaumnya, ya, ini kisah Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi aku berkata pada kaumku, istaghfiru rabbakum. Mohon ampunan kalian kepada Tuhan kalian. Karena kita mengetahui bagaimana kaum Nabi Nuh, ya, itu yang beriman hanya sedikit. Kebanyakan mereka itu membangkang, ya, tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh. Bahkan kalau melihat Nabi Nuh mata ditutup, telinga disumbat. Itu kaum Nabi Nuh, ya. Nah, Nabi Nuh bilang kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pemberi ampunan. Kemudian yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian minta ampun pada Tuhan kalian, ya, maka Dia akan menurunkan hujan yang lebat bagi kalian. Hujan yang mendatangkan keberkahan bagi kalian. Ya, wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan Allah akan memberikan pada kalian harta dan anak, ya, wa banina, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Dia akan memberikan pada kalian, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, taman-taman, ya, ini tanaman-tanaman yang bermanfaat, ya, dan sungai. Nah, ini diantara yang disebut oleh para ulama bahwa diantara keutamaan istighfar itu adalah mendatangkan banyak kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pelit dengan istighfar. Kalimat yang gampang, mudah, tidak sulit, ya. Istighfar, zikir, doa itu tidak membutuhkan tenaga, tidak mengeluarkan biaya, ya. Cukup modalnya lidah sama bibir, ya, dan hati yang khusyuk. Itu modalnya, ya. Tapi terkadang ya memang itulah. Ya, semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik. Kadang-kadang kita lupa, kita ini lalai, terlena dengan kehidupan ini. Padahal kita setiap hari berbuat dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian sering berbuat dosa di malam hari dan di pagi hari. Wa ana aghfirudz dzunub, dan aku Zat yang mengampuni dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun pada aku akan mengampuni kalian. Kita ini jual mahal, tawaran dari Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, yang Maha Pengasih Penyayang. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunub, dan aku mengampuni dosa. Mintalah ampun pada aku akan mengampuni kalian. Tapi kita ini sombong, angkuh, dan kesombongan kita, dan dosa kita lakukan, ya. Ini panggilan dari Allah Ta'ala, ya ibadi, panggilan kasih sayang dari Rabbul Alamin kepada hamba-hambanya. Ya hamba-hambaku, kalian selalu berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni dosa. Maka mintalah ampunan pada aku ampuni kalian. Subhanallah, ya. Apa yang membuat kita ini sombong, angkuh? Maka ikhwani fillah, para jamaah sekalian rahimakumullah, perbanyaklah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Akuilah akan dosa-dosa kita. Allah yang Maha Pemberi ampunan. Kemudian di antara keutamaan dari istighfar, fadilah istighfar adalah ini akan mendatangkan
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati hamba-hambanya yang selalu bertaubat pada Allah taala, yang selalu beristighfar pada Allah taala. Ya, sebagaimana Allah taala berfirman, "Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun." Tidakkah kalian minta ampun pada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah? Maka istighfar itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara keutamaan istighfar. Perbanyak istighfar yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon ampun pada Allah taala, sebenarnya sudah saya sebutkan tadi, tapi di antara keutamaannya adalah akan menjauhkan seorang hamba dari azab Allah. Istighfar itu menjauhkan hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka itu istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar adalah akan menjauhkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara keutamaan istighfar yang disebutkan oleh para ulama bahwa istighfar ini akan melembutkan hati seseorang. Ya. Karena dia mengakui akan dosanya sebagai seorang hamba. Hati naudzubillah kalau keras akan menjadikan manusia lupa. Hati yang keras itu melalaikan seorang hamba. Dia tidak mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, kejadian-kejadian musibah yang menimpa seorang, kematian yang kadang-kadang dia mengantarkan jenazah kuburan, tapi tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada pelajaran baginya. Karena apa? Hatinya keras. Ya. Karena hatinya keras. Seakan-akan tidak mengakui dosanya. Ya. Tidak mengakui kesalahannya. Maka salah satu penyebab seorang itu melembutkan hati seorang adalah dengan dia selalu mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan melembutkan hatinya. Nauzubillah dari hati yang keras. Ya. Hati yang keras ini tidak ada kebaikannya. Ya. Hati yang keras akan membuat seorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita berupaya untuk melembutkan hati kita. Bagaimana hati itu lembut dan apa makna hati itu lembut? Hati yang lembut itu dia ambil pelajaran dari setiap kejadian. Ada suatu kejadian ya Allah, ini kejadian menimpa orang ini, aku ambil pelajaran supaya aku lebih hati-hati, aku kembali pada Allah. Ya. Itu hati yang lembut, yang selalu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Maka istighfar adalah merupakan amalan para anbiya, ya, perintah dari Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang yang mengamalkannya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, kami duduk di satu majlis Rasulullah SAW, ya, beliau istighfar lebih dari 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Itu Rasulullah SAW, orang yang jelas dimasukkan surga oleh Allah taala, diampuni dosa-dosanya. Beliau mohon ampun pada Allah taala. Ya, apalagi kita sebagai manusia biasa, banyak dosanya, banyak kesalahannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan yang baik ini jadi menggiatkan kita untuk satu amalan yang ringan, memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi poin terakhir insyaallah yang ingin saya sampaikan, ya, tentang apa, ya, manfaat, apa keutamaan, kesimpulan dari kajian ini, ya, tentang istighfar itu. Yang pertama adalah bahwa istighfar menjadi sebab Allah berikan nikmat pada seorang hamba. Istighfar itu mempermudah seorang untuk taat pada Allah taala. Ya, salah satu yang memudahkan seorang beribadah pada Allah karena dia banyak istighfar pada Allah taala. Ya, mempermudah dia untuk melakukan amal-amal ketaatan. Kemudian istighfar juga mempermudah seorang mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia selalu banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan para ulama, istighfar itu akan menjadikan, ya, dunia ini kecil di hadapan manusia. Orang yang baik istighfar itu, karena dia lebih mementingkan ampunan Allah. Ampunan Allah baginya
jauh lebih besar daripada dunia ini. Ya, maka di antara manfaat dari istighfar adalah seorang akan melihat dunia ini menjadi kecil. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan istighfar, seorang mendapatkan lezatnya iman pada Allah Ta'ala. Seorang mendapatkan kelezatan iman kepada Allah Ta'ala dan kelezatan dia dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian istighfar juga akan mendatangkan cinta Allah kepada seorang hamba. Allah cinta kepada orang-orang yang banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu diantara keutamaan dan fawaid, manfaat-manfaat dari istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan lebih dari itu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, man ahabba an yusarru bihi, barang siapa yang dia mau dia itu mendapatkan kegembiraan dan catatan amalnya di hari kiamat kelak, ya, yukthir minal istighfar. Ya, man ahabba an yasurrahu, barang siapa yang dia ingin agar dia ketika menerima kitab catatan amalnya, yaitu dia menggembirakan dia di hari kiamat, hendaknya dia memperbanyak istighfar. Ya, hendaknya dia memperbanyak istighfar. Ketika dia membuka catatan amalannya di hari kiamat kelak, ternyata banyak istighfarnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu yaumal qiyamah falyukthir min istighfar. Ya, barang siapa yang dia ingin agar dia senang ketika menerima kitabnya di hari kiamat, hendaknya dia memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang banyak beristighfar pada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.